Hey guys, unboxing time, and this is DSP amplifier keluaran dari Helix German Car Hi-Fi. Langsung aja opening. Halo guys, kembali lagi di channel Progressive Auto Sound. Di video kali ini gue akan unboxing sebuah DSP yang baru datang ke sini, atau ini kayaknya barang baru, yaitu DSP3 dari Helix German Car Hi-Fi. Dan BTW, hostnya beda. Di video-video sebelumnya, baik review mobil atau unboxing sebelumnya atau peredam gitu, cara pemasangan peredam, tutorial gitulah, yaitu yang dijelasin adalah Pak Jeki yang sebelah kanan ini. Dan gua ini siapa? Gua akan memperkenalkan diri buat kalian aja, biar kalian saling tahu lah sama-sama lain ya kan. Nama saya adalah Sahdam Pratama dari channel Sahdam Pratama, dan saya adalah editor sekaligus videographer di Progressive Auto Sound. Jadi gue juga sekaligus videoin yang mobil-mobil yang sedang dikerjakan atau praktek gitu, dan juga tutorial juga, dan sekaligus gue edit di Progressive Auto Sound. Dan ini adalah video pertama kali saya, jadi kalau misalnya ada yang salah atau apa, maklumin saja. Karena saya masih baru, saya masih belajar juga tentang keginian juga. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja. Lihat kotaknya ini yang DSP3 Helix German Car Hi-Fi ini. Di sini kita lihat depannya ada Made in German, yaitu terbuat dari Jerman asli ya. Dan di sini juga di sebelah kanan ada tulisan garansi 1 tahun. Jadi kalau misalnya DSP ini kenapa-napa, jadi bisa kalian tukar atau apa gitu. Terus di baliknya ada tulisan technical data. Di sini ada input sensitivity, output, dan lain-lainnya di sini. Di sini ada belakangnya juga. Di sini ada high-res audio, DSP Insight, Echo, Advanced Co-processor, high level input, dan lain-lainnya di sini. Jadi kalian bisa lihat aja semuanya di sini sudah tertera gambarnya kayak gimana. Oke, kita langsung aja unboxing kotak ini dan isinya apa aja di sini ya. BTW sih, gue gak tahu gimana caranya gue unboxing. Apakah begini, terserah sih. Tapi sih kalau gue begini nanti gue takutnya pas buka pada jatuh semua gitu, apalagi DSP-nya. Jadi ya gue nggak mau ambil risiko, gue nggak mau rusak. Oke, kita buka lewat sini aja. Kita buka apa aja isinya. Dan ini ada beberapa juga di sini. Yang paling pertama adalah stiker Helix. Ini mah nggak terlalu penting sih. Kalian terserah sih mau pasang di mana, di cermin kayak, di kaca kayak, di mobil kayak, di luar mobil kayak. Apa kalian pasang di sini juga boleh. Terus ada kartu garansi Helix German Car Hi-Fi. Jadi ini penting banget buat kalian ya. Kalau misalnya DSP-nya kenapa-napa atau ada yang rusak, mungkin bisa ditukar atau diperbaiki DSP-nya. Jadi ya ini penting banget buat kalian. Terus ada buku panduan Helix DSP3. Ini mah nggak terlalu penting sih, karena gue penting banget itu. Ya namanya juga belajar, jadi gue butuh buku panduan juga lah. Terus ada USB Type 2.0. Jadi ini buat masukin DSP-nya dari komputer kalian gitu ya. Terus ada baut 4 biji buat nempelin di sini di DSP. Dan di sini adalah barang utama, yaitu Helix DSP3. DSP-nya sendiri. Ya kalian cuma mainan. Di sini ada tulisan garansi 1 tahun di sini, bintang 3 tuh, mantap. Dari desainnya Helix DSP3 made in Jerman. Mantap. Oke, sebelum kita masuk ke apa aja di sini di tulisan ini dan juga kayak gimana sih, gua akan ngasih tahu dulu technical datanya. Technical datanya ini gue jelasin sesuai buku panduan juga, yaitu inputnya 6 RCA atau Sins, 6 high level speaker input. Jadi ada 6 high level speaker inputnya juga, inputnya ada 6. Terus ada 1 optical SPDIF 12 sampai 96 kHz. Terus ada input sensitivity-nya. Input sensitivity-nya itu RCA atau Sins 2 sampai 4 volt,
high levelnya 5 sampai 11 volt. Terus outputnya di sini ada 8 RCA atau sin. Jadi ada 8 output di sini. Output voltage-nya ini 6 volt. Frekuensi responnya 10 sampai 44.000 Hz. DSP resolutionnya 64 bit. DSP powernya 295 MHz. Sampling rate-nya 96 kHz. DSP type-nya audio signal processor. Signal converters-nya ini A garis miring D, ASIC KSI 32 bit. Jadi ini adalah chipnya dari Helix DSP3. Signal to noise-nya ratio digital input itu 114 dB A-weighted. Signal to noise ratio analog inputnya itu 110 dB A-weighted. Total harmonic distortion-nya atau THD plus N digital inputnya itu sampai kurang dari 0,006%. Jadi ini distorsinya rendah banget. Jadi suaranya jadi clear banget gitu. Gimana gitu. Wow, jadi konser beneran gitu. Oke, kita lihat detailnya di Helix DSP3 ini. Jadi gua akan jelasin dulu yang line inputnya. Line inputnya ada di sini, di belakang sini. Jadi di sini ada 6 input, yaitu A sampai F. Ada 6 input di sini. Jadi kalian bisa masukin lewat sini di inputnya. Terus ada clip LED. Clip LED ini di mana itu kayak klip gitulah. Di situ ada 3 warna, yaitu 3 warna ini yang kalau hijau itu DSP sudah siap untuk beroperasi, orange itu power save mode, dan red-nya itu protection mode. Ya, jadi protection mode itu kalau ada apa-apa di DSP ini, jadi dia masih belum siap itu, jadi protection mode. Jadi gua jelasin lagi ya, kalau LED yang warna hijau itu udah siap, kalau orange itu power save mode, dan kalau red itu protection mode. Terus ada input sensitivity-nya di sini, ada input sensitivity-nya, terus ada input apa ini? High level input. Nah, ini udah di input, jadi ini udah ada ininya. Jadi kalian tinggal colokin aja dari high level inputnya. Terus ada optical input di sini. Jadi kalian bisa masukin optical inputnya di sini. Terus ada remote in dan output. Di sini ada tambah, di sini ada kurang. Jelas gak sih di sini? Jelas gak? Jelas gak? Oke, kita langsung dibaliknya. Di sini adalah line outputnya. Line outputnya ini ada A sampai H atau 8 output. Jadi udah banyak banget outputnya berapa ini. Terus ada control input. Terus ada USB input di sini yang gue maksud ini USB Type 2.0 ini. Terus ada status di sini. Terus ada control di sini. Di sini ada tulisan, ada bisa kita switch di sini, yaitu gain D, ISO, dan 200 Omega. Omega nggak sih ini? Nah, gue udah jelasin semuanya kan dari DSP ini, desainnya kayak gimana, barang-barangnya apa aja di sini di boxing ini, dan juga technical datanya. Tapi pasti kalian nggak tahu cara tunningnya kan, softwarenya kayak gimana bentuknya ya kan? Gue juga nggak tahu kali. Jadi kita serahkan aja kepada Pak Jeki yang sedang lagi benerin tunningnya, dan juga kasih tahu kalian tutorial cara tunning di Helix DSP3 ini. Kita langsung aja ke videonya. Check it out. Oke guys, jadi langsung aja kita lihat di sini kita ada satu buah software ATF DSP PC Tool 4.73B. Jadi emang software ini yang kita gunakan untuk mengontrol DSP Helix DSP3. Jadi jika kalian belum punya software ini, kalian bisa download dulu di website Helix. Dan ada satu lagi aplikasi yang emang harus kalian download, itu tepat di bawah link untuk Helix DSP ini. Jadi langsung aja kita buka. Oke, jadi ini emang kita kalau buka ini kita start dari demo mode ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah pasangin DSP-nya di mobil kalian dan sistemnya pun sudah nyala di mobil kalian, ini ketika kalian membuka aplikasi ini, langsung DSP kalian langsung sudah terkonek ya dengan aplikasi ini. Jadi udah kebaca juga. Jadi nanti di sini tampilannya hanya akan ada Helix DSP3. Jadi ini langsung start connection. Kalau ini sekarang kita masih menggunakan demo mode karena kita tidak koneksi dengan DSP3-nya. Jadi langsung aja kita coba, kita start demo. Di sini kita akan load settingan kita yang udah pernah kita tuning. Jadi kita langsung load aja untuk demo mode-nya. Tampilannya akan seperti ini ya. Oke.
Jadi di sini ada banyak menu ya. Jadi di sini ada reset, ada load, ada save and store, dan ada main, DCM, FX, input output, time, RTA, semuanya ada. Jadi bisa kalian lihat ini load untuk kita mau load settingan atau apa yang pernah kita setting, bisa kita load di sini. Dan untuk ini save and store, kalau kita mau save tuningan kita tinggal save di sini dan kita kasih masukin namanya. Dan configuration ini juga untuk pilih memori mana yang sudah kita tuning. Jadi ada sekitar 10 memori, bisa kalian save di sini, bisa kalian load juga dan kalian rename. Oke. Kita close dulu, langsung kita ke bagian main. Jadi di main ini tampilannya seperti ini. Oke. Selain itu ada DCM. DCM ini untuk pengaturan extended features like remote control, atau ada juga seperti ini mode-nya. Jadi mode-nya kita bisa digital input, aux input gitu kan. Dan ada juga master volume, ini untuk kalian yang ingin menggunakan controller Helix-nya juga kalian bisa ngatur di sini ya. URC atau directornya itu bisa kalian gunakan di sini, bisa kalian centangin kalau kalian menggunakan directornya. Di sini juga ada signal management. Jadi ini untuk signal detection-nya ini biasanya tidak kita apa-apakan. Jadi ini untuk input sensitivity-nya ya. Kita masuk ke sini. Ini ACO features. Jadi ini kayak adjust the turn on of time and off time of DSP. Jadi ini turn on dan turn off-nya DSP bisa diatur dari sini. Jadi turn on time-nya ada delay-nya misalnya gitu kan, atau turn off-nya ada delay-nya. Nah, ini bisa diatur dari sini. Terus ini ada remote output configuration, URC setup, switch configuration, dan ADIP3 configuration. Ini berikutnya kita ada device monitor. Jadi ini bisa lihat seberapa panas device-nya. Jadi temperature-nya bisa terbaca lewat ini. Oke, setelah itu PC tool configuration. Jadi ini channel gain resolution juga ada di sini. Jadi gain per channelnya bisa kalian atur mau resolusinya seberapa presisi. Jadi makin ini bisa 0,1, ini makin presisi, ini 0,25 defaultnya. Terus ini ada source volume control, ada equalizer link mode, ada equalizer gain resolution juga. Ini ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Oke, kita masuk ke bagian FX. Jadi FX ini seperti efek ya, efek bawaan dari Helix DSP ini. Jadi ada augmented bass processing, ini juga semacam efek-efek gitu untuk dynamic bass enhancement. Ada bass boost-nya juga bisa diatur dari sini. Terus ada center processing, ini kayak bikin real center. Jadi fitur dari Helix biar mungkin centernya lebih nyata, lebih natural atau gimana. Dan bikin ada juga clarity expander, jadi biar lebih clear suaranya. Dan juga ada front processing buat stage expander dan lain-lain. Terus kita masuk ke sini input output, ini bisa kalian atur ya routing channelnya. Jadi ini main routing. Ini bisa kalian atur misalnya channel A untuk front left, front right, high, ini biasa channel C. Kalau misalnya kalian three way, kalian bisa ganti front L, front left mid, atau yang front right-nya juga front right mid. Ini kalau mau jadi three way ya, jadi tweeter, mid range, dan ini jangan rear. Ini kalian bisa ganti jadi front left low. Jadi ini buat mid woofer, front right low. Oke. Sisanya kalian bisa untuk subwoofer atau center speaker ya. Tapi ini jarang, biasa kita kasih subwoofer aja. Nah, ini kalian bisa atur signalnya. Ini signal dari input yang left channel yang A. Ya, ini bisa kalian atur left right, left right, left right. Input A, input B gitu kan. Bisa kalian atur semua dari sini. Ini bisa atur routing signalnya. Dan di sini ada lagi aux routing. Ini juga ada digital routing. Kalau ini kalian pakai kabel optik ya, bisa routing signal dari situ. Berikutnya kita ada menu time. Jadi time ini kita bisa atur time alignment metodenya bisa kalian atur. Jadi ini mau pakai delay atau mau pakai distance. Kalau distance kalian tinggal input jarak tweeter ke listening position, jarak mid range ke listening position, langsung kalian masukin. Kalau delay mode, jadi kalian harus atur dulu ya. Jadi ini bisa kalian pilih
Oke. Ini kalau delay mode berarti kalian harus ngitung jarak terjauh speaker terjauh dari listening position, baru kalian harus distract lagi, jadi harus kalian kurangin lagi dengan speaker mana yang ingin kalian delay. Jadi mungkin lebih gampangnya bisa kalian pakai distance mode aja biar lebih gampang. Jadi kalian ukur langsung ke listening position setiap speaker yang ingin kalian, maksud saya semua speaker yang ada di mobil kalian yang emang masuk ke dalam sistem Helix DSP ini. Jadi bisa kalian langsung pilih distance mode. Jadi untuk pengaturannya saya biasanya melewati bagian main function ini ya. Jadi bisa kalian lihat di bagian sini ya. Ini bisa kalian atur, misalnya ini front left high, ini buat tweeter kiri. Bisa kalian atur nih ya. Jaraknya seberapa gitu kan. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Ini ada high pass filter section, jadi untuk buat high pass bisa kalian lihat di sini ada karakteristik Butterworth. Terus ada bezel, ada ini Chebyshev dan link width dan self define ya. Ini bisa kalian atur ini untuk bypass, tapi kalau buat Twitter sangat disarankan jangan di bypass kecuali Anda menggunakan passive crossover ya, atau diganjel kapasitor begitu. Ini low pass section, ini kalau buat Twitter tentu harus di lossin aja ke 20 kilo. Ini ada slope-nya juga bisa kalian atur ya. Oke, ini ada channel gain dan output level, ini bisa kalian kurangin. Output dari Twitternya mau berapa dB, kurangin per 0,25 dB step. Dan ada channel gain untuk mau di mute bisa, jadi biar mati buat kita ngecek ya, bisa mati nyala. Ini untuk polaritasnya bisa kalian geser nih. Nah, bagusnya Helix tuh gitu, bisa digeser per berapa derajat ya, nggak 0 180 itu kan polaritas. Ini polaritas ya, ini jadi kalau misalnya polaritasnya 0 itu seperti kabelnya dibalik, kita polarity invert, jadi 180 derajat fasenya. Jadi kalau fitur yang fase ini kalian bisa geser nih per berapa derajat, jadi benar-benar bisa bikin fase kalian jauh lebih presisi ya. Tapi ini jarang saya mainkan, jadi biasa saya juga lebih benerin dulu ke bagian crossovernya biar fasenya harus bisa blending dulu antar speaker. Jadi itu basic teknik dari cutting crossover itu penting. Dan di sini juga ada equalizernya 31 band ya. Dan ini bisa kalian atur. Ini fine EQ bisa kalian pilih, ada parametric, mau all pass EQ juga bisa. Jadi biasa kita pakai fine EQ. Fine EQ bisa kalian atur ya. Ini frekuensinya mau berapa, tapi ini kita defaultnya aja. Dan ini ada Q factornya, bisa bikin ini makin sempit, makin tinggi, makin sempit ya. 4,3 tadi defaultnya. Makin rendah makin lebar, cakupan frekuensinya makin lebar ya. Seperti ini nih ya. Kalau kita rendahin makin lebar tuh ya, cakupan frekuensinya makin lebar. Jadi cut frekuensinya juga lebih lebar. Dan ini jika kalian tidak ingin gunakan equalizer yang mau dimatiin, tinggal klik ini bypass. Jadi di bypass dan klik lagi jika ingin menggunakan lagi equalizer ya. Begitu juga dengan channel-channel lainnya. Dan ini channelnya, kalau misalnya ini dua channel ini adalah subwoofer, bisa kalian link ya. Ini channel right low, left low, subwoofer link. Ini tinggal kalian klik di sini. Nah, ini kalau nggak mau link bisa ya, left atau right. Tapi kalau kalian mau link, kalian tinggal klik itu dan klik ini. Nah, jadi link. Oke, ini juga kalian bisa lihat fasenya ya. Setiap kali kalian cutting crossover. Oke guys, sekian review dari software ini. Thank you guys. Nah, itu sudah dijelasin kan semuanya dari Pak Jackingnya, softwarenya kayak gimana, cara tandingnya juga kayak gimana. Oke, video unboxingnya itu aja. Dan jangan lupa klik like,
subscribe, dan share di bawah ini. Dan kalian komen di bawah ini jika kalian punya pertanyaan soal DSP ini dan yang lainnya juga, mobile review yang video-video sebelumnya. Dan see you on the next unboxing.